Kalian udah pada tahu belum? Kalau sungai, danau, dan laut itu ternyata beda loh. Tapi kayaknya ada yang kurang deh. Oh iya, perkenalan. Kenalin teman-teman semuanya, nama aku Yurin Leticia Mani dari kelas 10-4. Terus apa lagi? Oh iya. Nah, kali ini aku akan menjelaskan materi sungai, danau, dan laut. Apa sih perbedaan dari ketiga ini? Nah, saksikan terus ya. Dadah! Pertama, aku akan menjelaskan tentang sungai. Nah, apa sih sungai itu? Jadi, sungai itu merupakan aliran air alami yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, teman-teman tahu nggak kalau ternyata sungai itu terbentuk dari pola-pola tertentu loh. Dan pola-pola ini juga terbentuk berdasarkan tempat. Gimana kalau kita bahas aja? Nah, pola yang akan aku bahas kali ini ada 6 bagian loh. Yang pertama itu pola dendrik, yang kedua itu pola radial, pola sentripetal, pola trellis, pola rektanguler, dan yang terakhir itu adalah pola anguler. Yuk kita bahas bareng-bareng. Pola pertama yang akan aku bahas adalah pola dendritik. Pola dendritik ini merupakan pola yang memiliki bentuk bercabang ataupun seperti ranting pohon. Pola ini terbentuk dari wilayah yang bersifat datar ataupun landai, atau mungkin bisa dibilang berada di daerah batuan yang bersifat homogen. Ciri-cirinya adalah bentuknya yang mirip seperti cabang pohon, memiliki sudut pertemuan sungai yang kecil, dan memiliki anak sungai yang tidak beraturan. Yang kedua yaitu pola radial. Pola radial ini merupakan pola sungai yang menyebar dari satu pusat ke segala arah. Nah, ini terbentuk pada gunung atau kubah. Ciri-cirinya itu adalah sungai mengalir keluar dari pusat yang tinggi dan memiliki bentuk seperti jaring roda-roda. Yang ketiga yaitu pola sentripetal. Pola sentripetal merupakan kebalikan dari radial, di mana tadi radial itu mengalir dari ke semua arah, melainkan pola sentripetal ini mengalir menuju satu pusat saja, di mana dia ini terbentuk pada daerah pada cekungan atau danau. Ciri-cirinya adalah semua aliran berkumpul di tengah dan di mana air dari pola ini masuk ke dalam cekungan. Yang keempat yaitu pola trellis. Pola trellis ini merupakan pola yang berbentuk seperti pagar atau anyaman, dan dia ini terbentuk dari batuan keras dan lunak ataupun dari daerah pegunungan lipatan. Ciri-cirinya adalah sungai utamanya itu berbentuk sejajar, dan yang kedua anak sungai itu masuk hampir tegak lurus. Yang kelima yaitu pola rektangular. Pola rektangular ini memiliki bentuk yaitu sudut siku-siku, di mana dia ini terbentuk dari daerah yang banyak sesar ataupun rekahan. Ciri-cirinya ini adalah aliran air itu berbelok 90 derajat dan mengikuti patahan atau rekahan batuan. Dan yang terakhir yaitu pola anular. Pola anular ini merupakan pola yang memiliki bentuk yang melingkar seperti cincin, terbentuk dari struktur kubah atau cekungan yang tua. Ciri-cirinya adalah memiliki aliran yang seperti lingkaran dan mengelilingi pusat tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis danau. Jenis danau yang pertama adalah danau tektonik, di mana danau ini terbentuk karena adanya pergerakan lempeng atau proses tektonik. Yang kedua yaitu danau vulkanik. Danau vulkanik ini merupakan danau yang terbentuk dari hasil letusan gunung berapi. Yang ketiga adalah danau tektovulkanik. Danau tektovulkanik merupakan danau yang terbentuk dari kombinasi pergerakan lempeng dan vulkanisme yang terjadi secara bersamaan. Yang keempat yaitu danau karst. Danau karst ini merupakan danau yang terjadi karena adanya proses pengendapan material yang terbawa oleh arus sungai. Dan yang terakhir adalah danau gletser. Danau gletser ini merupakan danau yang terjadi karena adanya proses erosi glasial ataupun gletser. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang klasifikasi laut berdasarkan kedalamannya. Yang pertama yaitu zona litoral.
Zona litoral merupakan zona yang berada di antara garis air pasang surut. Zona ini memiliki kedalaman sekitar 0 meter. Selanjutnya adalah zona neritik. Zona neritik ini merupakan zona di mana sinar matahari masih dapat menembus dasar laut. Pada zona ini memiliki kedalaman sekitar 200 meter dan di zona ini juga memiliki banyak tumbuhan dan hewan. Selanjutnya pada zona batial. Zona batial ini merupakan zona di mana sinar matahari masih dapat menembus dasar laut. Kurang lebih mirip seperti zona neritik ya teman-teman. Cuma bedanya zona batial ini memiliki kedalaman yaitu 1800 meter. Dan yang terakhir adalah zona abisal. Zona abisal ini adalah zona di mana tidak ada cahaya matahari sehingga selalu gelap, di mana hewan predator, detrivor, dan hewan pengurai akan tinggal di sini. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang morfologi dasar laut. Morfologi dasar laut terdiri dari berbagai bentuk permukaan. Yang pertama yaitu paparan benua. Paparan benua merupakan bagian laut yang terlihat dangkal dan merupakan perpanjangan dari daratan benua. Yang kedua yaitu lereng benua. Lereng benua merupakan daerah yang curam seperti setelah paparan benua menuju laut dalam. Yang ketiga yaitu dasar samudra. Dasar samudra merupakan bagian dasar laut yang sangat luas dan relatif datar. Yang keempat yaitu gunung bawah laut. Gunung bawah laut ini merupakan gunung yang berada di dasar laut akibat aktivitas vulkanik. Yang kelima yaitu pematang tengah samudra. Pematang tengah samudra merupakan rangkaian pegunungan bawah laut yang memanjang di tengah samudra. Dan yang terakhir adalah palung laut. Palung laut ini merupakan bagian laut yang paling dalam dan paling sempit. Dan yang terakhir sebagai penutup topik kita kali ini adalah aku akan menjelaskan tentang batas laut teritorial. Nah, yang pertama aku akan menjelaskan gambar di atas. Gambar di atas ini merupakan gambar batas teritorial yang memiliki kedalaman 12 mil laut, di mana pada batas teritorial ini memiliki wilayah laut sejauh 12 mil laut dari garis suatu negara. Yang kedua yaitu zona ekonomi eksklusif atau yang kita sebut ZEE, di mana ini merupakan wilayah laut sejauh 200 mil laut dari pantai. Yang ketiga yaitu landas kontinen. Landas kontinen merupakan dasar laut yang merupakan perpanjangan alami dari suatu benua. Yang keempat yaitu laut lepas. Laut lepas ini merupakan wilayah laut di luar ZEE dan wilayah negara manapun. Dan yang kelima yaitu the area atau laut dalam internasional. The area atau laut dalam internasional ini merupakan bagian dasar laut internasional yang tidak dimiliki negara manapun.